Nah sekarang saya pengen satu dulu dari teman-teman yang ngasih satu kalimat, dua kalimat tentang Mas Abrang itu siapa. Jangan-jangan anak-anak generasi Z ini belum nggak tahu itu Mas Abrang itu siapa. Coba. Siapa yang, oke, panitia tolong dikasihkan mikrofon ke sana. Ya, berdiri. Nah, ya nama dari mana? Perkenalkan saya Vicky Adiansah dari Sragen. Sragen. Ya, kuliah di UNS. UNS. Ini Ya. datang ke sini? Ya, naik kereta. Naik kereta? Ya. Untuk Ya. diskusi dengan Mas Abrang ya? Ya. Luar biasa Mas. Tepuk tangan. Jadi Mas Sabrang yang saya kenal itu dulu pernah kuliah di luar negeri, bahkan disuruh sama bapaknya naik kuliah kudu ning luar negeri, ya Mas ya. Terus Mas Sabrang yang saya kenal itu anak putranya Cak Nun, terus sama vokalis Loito. Oh gitu. Iya. Ya, itu aja. Iya. Yang ditahu itu aja. Iya. Di luar negeri kuliahnya tahu nggak di mana? Kurang tahu, tapi yang jelas matematika Dan backgroundnya apa? Matematika sama? teknologi. Iya, Mas. Lupa Ya sih. nanti dijawab. Ya. Backgroundnya matematika. Ya Iya. matematikanya benar. Matematikanya benar. Oke, benar ya. Jadi Mas Abrang ini dulu backgroundnya matematika, tapi sekarang nggak tahu. Sekarang saya nggak, dari tadi obrolan saya belum membaca fokusnya di mana karena spektrumnya terlalu lebar. Oke, introduksinya itu dulu. Nah, nanti saya pengen ini dulu Mas Abrang. Jadi background dulu Mas Abrang. Ketika mau memulai simbolik itu sebenarnya mau ngapain? Gitu. Dulu kan opinium. Terus tiba-tiba jadi simbolik itu mau ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Di belakang? Terdengar? Lebih terdengar saya atau lebih terdengar Mas Abrang? Ini saya perlu teriak atau mic-nya digedein sedikit nih? Sound system? Oke. Gedein, oke. Rada enak itu misalnya. Lokat 80. Uang musik. Gatel gue punya. Oke. Nek gatel nyanyi wis tak sediake gitaris Mas. Ojo Mas. Larang. Oke, jadi guyon bercanda. Saya secara belajar formal saya kuliah di beberapa fakultas sekaligus kebetulan. Saya di matematika, fisika dan psikologi. Apa namanya? Gelar yang saya ambil yang Bachelor of Science, yang matematika sama fisika, yang psikologi nggak saya ambil. Keburu kangen ke Jogja. Tapi kebetulan memang saya kalau di sudut pandang akademik saya banyak terlibat di banyak bidang. Saat ini saya sedang mengelit penelitian 3 tahun di 5 bidang, matematika, IT, psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Seperti dikatakan tadi, nggak jelas, saya memang tipikalnya bukan spesialis, saya tipikalnya lebih generalis. Saya tidak belajar berdasarkan kategorisasi kereta yang dibuat oleh sistem. Saya belajar apa yang saya ingin belajar gitu. Jadi kebetulan nyenggol banyak hal memang. Kalau ya gitu, di musik itu juga saya nggak sekolah karena musik kan hanya noise yang terorganisir. Kalau kamu bisa mengorganisir banyak hal, noise adalah salah satu hal yang paling mudah untuk diorganisasi. Noise yang terorganisir jadinya musik. Kan gitu. Noise yang terorganisir dari musik. Oke, yang tadi, yang backgroundnya ada yang lain, ada yang lain. Oh, tentang simbolik tadi backgroundnya ya. Oke, ini ada banyak layer background sebenarnya. Mau pakai layer filsafat, layar teknologi atau layar utilisasi, ada beberapa layar yang bisa dibicarakan. Tapi mungkin saya dari layar yang mudah dipahami dulu aja lah. Basically teknologi itu adalah ekstensi dari manusia. Dia menghemat waktu maupun menghemat energi.
salah satu itu kalau mau ngomong sejarah perkembangan teknologi itu dibagi menjadi banyak epoch. Epoch itu rentang waktu, rentang zaman. Dan era teknologi ini dimulai dari epoch ketika ditemukannya sepeda. Aneh itu. Tapi teknologi ini biasanya disebut sebagai ketika pertama kali diciptakan sepeda. Karena sepeda adalah teknologi yang rasio amplifikasi energinya paling besar. Maksudnya dengan satu ontelan bisa berapa meter jauhnya, itu amplifikasinya segitu. Nah, teknologi ini mengamplifikasi limitasi yang dimiliki oleh manusia. Limitasi tenaga, nyangkul sehari bisa cuma setengah hektar, dengan traktor dia bisa jadi 10 hektar misalnya gitu. Dengan teknologi komunikasi kita bisa ngomong jarak pendek jadi jarak jauh, dan seterusnya lah. Dan ketika ada amplifikasi dari teknologi, itu juga ada layer manusia yang diamplifikasi. Yang paling mudah dilihat adalah amplifikasi dari energi. Tapi kemudian manusia kan juga ada banyak layernya. Ada layer fisik, ada layer abstrak, ada layer yang lain. Dan salah satunya ketika saya melihat society, mohon maaf ya kalau agak kompleks ini, karena jenengan mahasiswa, jadi saya nggak perlu ngerem-ngerem ya. Kalau nggak paham berarti Anda nggak pantas jadi mahasiswa gitu aja. Oke, Mudah-mudahan kompatibel ini. ya nggak apa-apa ya, namanya diskusi kok. Apa gini, jadi kalau human itu kan ada physical experience, ada abstract experience, intelligence experience, ada spiritual experience. Nah, teknologi sekarang paling banyak digunakan untuk mengamplikasi physical experience. Kemampuan komunikasi, kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, menulis, membagi informasi, dan seterusnya. Tapi belum ada teknologi, menurut saya, belum ada teknologi yang mampu mengamplifikasi kemampuan otak. Otak kita terlimit pada modal dasar. Padahal kalau modal dasar fisiknya lemah, itu bisa dibantu oleh teknologi. Kalau modal dasarnya IQ-nya lemah, misalnya, mohon maaf, IQ Indonesia rata-rata menurut penelitian tahun 2021 adalah 78,54. Which is nggak terlalu tinggi, karena 75 ke bawah sudah mendekati idiot. Jadi menurut saya amplifikasi dari intelektual itu diperlukan, apalagi di zaman banjirnya informasi seperti ini. Problem dari dunia modern bukanlah kelangkaan informasi, tapi justru kebanyakan informasi dan gimana nih natanya informasi. Jadi tidak ada teknologi yang membantu perkembangan otak. Gampangnya gini, kalau kamu naik sepeda, itu mengamplifikasi jalan, menghemat waktu. Saya pengen bikin gimana caranya agar kita malas belajar tapi cepat pinter. Ini kayaknya mimpi semua orang juga nih. Belajarnya malas tapi pinternya cepat gitu. Ijazahnya dapatnya cepat. Ijazah dapatnya cepat. Biar bisa cepat rabi kan gitu. Enggak ya. Di sini saya yakin di sini banyak penderita cacat tuna asmara tapi tidak terlalu menderita karena masih berpikir tentang keilmuan. Jadi saya melihat begini, semua society yang berjalan itu pasti berasal dari abstraksi idea yang kemudian diimplementasikan menjadi realitas fisik. Seperti perkembangan sains itu kan mulai dari obrolan-obrolan abstrak, terus kemudian dijadikan eksperimen dan menjadi modeling. Misalnya obrolan tentang hukum dijadikan hukum formal, kita akui kemudian kita laksanakan bersama. Ini semua berasal dari kemampuan abstrak otak. Kalau kita tidak investasi secara society kepada kemampuan abstraksi dan intelijensi generasi muda, mau kemana masa depan kan gitu. Dan anyway kita juga membutuhkan paradigma yang berbeda dalam pendidikan. Paradigma pedagogi, mohon maaf ya, pakai istilah, paradigma pedagogi sudah dengan teknologi baru mungkin sudah akan ketinggalan ini. Pedagogi itu efektivitasnya kalau Anda melihat pyramid of learning, efektivitasnya cuma 5% untuk mentransfer ilmu. Metodologi diskusi bisa sampai 50%, metodologi Feynman, metodologi mengajar bisa sampai 90%. Jadi gimana ya caranya? Kita bisa melakukan upgrade intelektual sebanyak mungkin manusia di Indonesia dengan biaya semurah mungkin, tapi tidak menghilangkan reward untuk yang saling ngajari, tapi juga memberi kesempatan jalan untuk ke job market. Karena teknologi sudah memungkinkan. Kalau misalnya salah satu contohnya saya nariknya ke sini. Kalau Anda pernah dengar seorang tokoh yang namanya Ki Hajar Dewantoro. Saya takut anak milenial nggak dengar ini.
Ada nama jalan Ki Hajar Dewantara. Juga ada nama sekolah Taman Siswa itu Ki Hajar Dewantara. Teman dekat. Dekat dari sini Taman Siswa. Itu bapak pendidikan kita Taman Ki Hajar Dewantara. Salah satu konsep dia adalah semua orang guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua orang juga murid. Semua orang guru, semua orang murid, semua tempat sekolah. Itu konsep yang sangat baik, tapi tidak implementable karena limitasi teknologi saat itu. Sehingga solusi yang digunakan saat itu untuk pendidikan adalah solusi sekolah dengan badge itu. Kalau Anda belajar sejarahnya itu dari revolusi industri Perancis, saat itu memang solusinya adalah sekolah dengan badging. Tapi kita melihat sendiri bahwa dunia modern dengan teknologi informasi yang segini luar biasanya, sebenarnya ini seharusnya mampu untuk menjawab konsepnya dari Ki Hajar Dewantara. Semua orang bisa jadi guru, semua orang bisa jadi murid, semua tempat jadi sekolah. Karena kamu di mana-mana juga bawa HP, jadi Anda juga sangat banyak belajar dari HP. Entah belajar joget, entah belajar make up, atau belajar ilmu, itu terserah Anda. Tapi HP membuka pintu yang luar biasa untuk belajar. Saya hanya mencari solusi nih. Saya peduli pada society, saya peduli pada Indonesia, tapi saya tidak merasa bisa memecahkan banyak masalah. Saya harus ngambil satu titik di mana saya bisa mengamplifikasi metodologi untuk memecahkan masalah. Jadi saya masuk pada area bagaimana kita bisa pinter cepat dengan menghemat waktu, mengamplifikasi otak, males belajar tapi pinternya cepat, dan komunal. Kita bisa cepat, pinter bareng-bareng. Itu yang mendasari pemikiran simbolik sebenarnya. Iya.